Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali hari ini kembali berjumpa dengan saya, Ade Dorcas, dalam sajian FinTalk Financial Talk, edisi Senin 28 September 2020, dan saya akan menemani selama 1 jam ke depan. Adapun topik yang akan kita angkat di FinTalk kali ini yakni asuransi antara kebutuhan dan keinginan. Sudah menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Nyoman Trisna Herawati dan Ibu Niluh Gedewi Diarnyani. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi Ade, selamat pagi Sobat Guntur, semoga selalu dalam keadaan sehat. Yes. Ibu Widi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak Ade, selamat pagi juga untuk Sobat Guntur dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, dan nampaknya 2 narasumber kita hari ini sudah siap akan membahas tentang topik kita kali ini. Bagaimana ini Bu, sudah siap? Iya, pastinya Ade ya. Iya. Kita selalu siap kalau sudah duduk di sini. Sudah pasti siap. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang asuransi antara kebutuhan atau keinginan, kita simak bersama satu cuplikan, satu tayangan ini. Langsung saja check this out. Asuransi. Ya, sebuah kata yang tidak asing lagi kita dengar di telinga. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, jaminan kesehatan menjadi hal yang sangat penting dimiliki. Beragamnya produk asuransi yang ditawarkan penyedia jasa asuransi seringkali membingungkan kita untuk memilih. Belum lagi besaran premi yang bermacam-macam juga. Dari mulai asuransi jiwa, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan yang lagi marak saat ini adalah asuransi dengan kombinasi investasi, biasa disebut asuransi unit link. Semua itu tentu saja membutuhkan pemahaman yang baik sebelum memilih produk asuransi yang cocok. Dan semua berpulang kepada budget atau alokasi dari keuangan yang bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan berasuransi. Kegagalan pembayaran premi asuransi berasal dari manajemen pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Demikian juga apabila keputusan berasuransi sudah diambil, memilih perusahaan penyedia jasa asuransi menjadi tidak kalah penting. Mengingat maraknya kasus gagal bayar klaim dari perusahaan penyedia jasa asuransi, serta lemahnya pengetahuan pembeli jasa asuransi atas produk asuransi yang dibeli, sehingga klaim tidak bisa dicairkan. Nah, sangat menarik bukan? Asuransi dengan keuntungan dan permasalahannya. Simak obrolan tentang asuransi di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan, yang pada topik kali ini membicarakan tentang asuransi antara kebutuhan dan keinginan. Yes, jadi seperti yang sudah kita simak tadi bersama bahwa asuransi adalah hal yang tidak asing lagi untuk kita dengar saat ini. Bahkan di masa-masa pandemi ini, wow, asuransi ini menjadi sangat tenar ya. Dan langsung saja kita akan tanya-tanya tentang asuransi. Ya, kepada Ibu Trisna terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, asuransi itu sebenarnya apa sih? Ya, baik Ade, terima kasih ya. Sebelum saya jawab pertanyaannya Ade, kita selalu suka flashback dulu. Yes. Jadi saya selalu mengkaitkan materi kita dari awal sampai dengan hari ini. Dan ini saya sampaikan ini sequel terakhir dari memasak ya Ade ya. Sequel pertama adalah kita sudah belajar bagaimana mengelola pengeluaran, kita membuat budgetingnya, kita membuat pengalokasian dananya. Kemudian termin yang kedua kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita berinvestasi, membedakan antara tabungan dan investasi. Nah, yang 2 minggu lalu kita membahas mengenai hidup tenang tanpa hutang gitu. Nah, hari ini adalah sequel terakhir dalam pengelolaan keuangan, yaitu yang kita sebut dengan assurance atau asuransi. Asuransi itu seperti kita ketahui bahwa suatu proteksi ya, suatu proteksi yang diberikan penyedia jasa asuransi itu sendiri untuk mengklaim jika terjadi suatu musibah ataupun premi yang sudah kita bayar sebelumnya gitu. Nah, dalam perencanaan keuangan kemarin, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau kita kaitkan dengan soto lagi nih, maka asuransi itu ibaratnya sambal. Setuju ya Ade ya? Jadi sambal itu adalah sebuah menu dalam sebuah masakan yang dia itu komponennya paling terakhir keluar dan proporsinya nggak terlalu banyak. Setuju, jadi nasinya 1 piring
Nggak mungkin sambalnya satu mangkok gitu kan. Nah, sambalnya pasti porsi kecil dia. Tetapi bagi sebagian orang atau kalau kita makan tanpa sambal itu rasanya kurang pas. Nah, saya merasa memadankan asuransi itu seperti itu, betapa pentingnya asuransi itu untuk memproteksi diri kita sendiri terhadap musibah. Jadi dalam artian bahwa asuransi merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan. Kemudian kita lihat bahwa berapa besaran asuransi yang pas gitu ya Ade ya, berapa besaran asuransi yang pas. Kalau yang kemarin saya sampaikan, oke, kalau kita tabungan atau investasi kita wajib menyisihkan minimal 10% dari penghasilan kita. Nah, itu kita sisihkan dalam bentuk tabungan dan dialokasikan sudah di awal. Kemudian bagaimana dengan kredit, hutang? Nah, hutang kalau di perencanaan keuangan itu dipatok itu adalah jangan lebih deh dari 30-35%. Kenapa kalau lebih? Ya kalau lebih itu akan mengganggu pengeluaran kita rutin gitu. Nah, bagaimana dengan pengeluaran asuransi? Apakah ada budgetnya atau ada prosentase tertentu? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi saya pribadi, saya membaca dari beberapa literatur bahwa tidak ada budget yang persis untuk asuransi. Jadi asuransi akan dikembalikan dengan kebutuhan kita, itu yang akan kita bahas, betapa pentingnya kita memahami asuransi sesuai dengan kebutuhan, bukan just want it gitu, tetapi memang kita butuh terhadap itu dan pengalokasiannya harus disesuaikan dengan budget yang memang kita miliki. Kalau saya sendiri tidak lebih dari 10% ya, hampir sama juga sebenarnya dengan saving dan investasi itu sendiri gitu. Kemudian apa fungsinya kita berinvestasi? Filosofi investasi itu adalah sedia payung sebelum hujan. Setuju ya? Jadi maksudnya bahwa kita tidak akan pernah tahu musibah itu datangnya kapan dan musibah itu tidak akan pernah memberitahu kita, besok kamu tabik je kecelakaan, besok motor kamu kebakaran gitu. Nggak mungkin seperti itu. Yang namanya musibah adalah sesuatu yang datang tanpa diundang. Sehingga sering saya melihat bahwa kita punya saving yang banyak, kita punya aset yang banyak, tiba-tiba musibah itu datang dan kita tidak memiliki proteksi, ya kita harus kehilangan semuanya gitu. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita pertimbangkan dalam menentukan apakah kita ingin berinvestasi atau tidak. Itu dia. Ini juga terkait dengan jenis-jenis investasi. Ada beberapa kita ketahui bahwa asuransi itu, jenis-jenis asuransi itu ada banyak gitu kan. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Sudah pasti ya, sehat itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang mana bahwa kita bisa bekerja, kita bisa menjalankan hidup ini tentu saja sehat nomor 1 gitu. Di samping itu juga kita memproteksi diri kita dan keluarga di lingkungan kita gitu. Jadi selama ini kita bekerja untuk kita ataupun untuk keluarga kita. Sehingga selama kita sehat, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalkan musibah itu datang, misalkan kita sakit yang membuat kita tidak bisa bekerja. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita, apa yang terjadi dengan keluarga di sekitar kita, nah itu harus kita perhatikan juga. Nah, nanti asuransi kesehatan detailnya akan dijelaskan oleh Bu Widi ya, karena kita tahu preminya itu ada yang hanya rawat inap, ada yang total mungkin ya. Jadi seluruh klaim sakit itu ditanggung gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita mengenal asuransi jiwa. Nah, ini cukup populer juga ya. Filosofinya masih sama bahwa kita masih memproteksi keluarga di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak ingin seperti itu sih ya, tapi sekali lagi gitu kan, jodoh, nasib, hidup mati itu sudah ada yang menentukan. Tapi kalau di pengelolaan keuangan itu sudah di planning. Jadi kalau ada sesuatu musibah yang menimpa kita, keluarga kita masih tetap ada yang menanggungnya gitu. Dan yang sekarang juga mungkin yang para ibu-ibu muda yang lebih suka itu adalah asuransi pendidikan, Adik. Kenapa? Pada saat kita punya anak, kita sudah memproteksi, nanti anak saya ini harus mendapat pendidikan yang layak. Nah, itu juga ada premi yang harus dipertimbangkan. Dan yang paling grass mungkin sekarang itu adalah asuransi yang berbalut investasi atau yang disebut juga unit link ya. Kenapa? Karena itu memang sebuah
asuransi yang marak dan mungkin dijadikan penghasilan dari beberapa orang, jadi pekerjaan yang cukup memberi penghasilan bagi beberapa orang. Nah, kita sebagai nasabah ini sebenarnya harus pintar-pintar juga. Maksud saya, apakah memang produk asuransi itu memang sesuatu yang kita butuhkan? Apakah kita lebih prefer untuk berinvestasi sebenarnya atau lebih memilih proteksi dari produk tersebut? Nah, itulah yang harus kita pintar-pintar memilih atau pintar-pintar memilih antara mana asuransi yang memang kita benar-benar butuhkan dan mana asuransi yang memang sebenarnya tidak kita butuhkan gitu. Jadi contoh misalkan ke asuransi pendidikan, mana yang lebih untung kita ikut asuransi pendidikan atau kita taruh saja di reksadana, ya kan? Sama-sama itu merupakan sebuah pengeluaran yang harus kita sisihkan untuk masa depan pendidikan anak kita. Ya, mungkin seperti itu, Ade. Ya, jadi langsung ke Ibu Widi. Jadi Ibu Widi adalah pakar dari asuransi. Dan lalu kita mau tanya tentang asuransi ini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada begitu banyak jenis asuransi. Dan pasti ini juga menjadi hal yang membingungkan untuk memilih. Nah, ada juga statement yang mengatakan bahwa asuransi itu asuransi terlalu banyak produk, juga memiliki data yang penyampaiannya kurang transparan atau tidak sedetail reksadana. Nah, bagaimana menanggapi hal ini yang tentu mungkin ini juga menjadi salah satu sarana untuk orang-orang boleh memilih asuransi nantinya. Oke, terima kasih Mbak Ade ya. Ya, kita langsung aja ya. Iya, langsung aja boleh Bu. Jadi seperti yang tadi Mbak Ade katakan itu, orang-orang pada bingung nih. Jadi asuransi itu banyak banget produknya kan seperti itu. Saya mau ikut yang mana sih kan seperti itu. Nah, jadi di sini kita kalau asuransi itu sebenarnya ada 3 poin aja ya yang penting gitu kan. Dari tadi dibeberkan sama Ibu Trisna itu ada asuransi kesehatan, terus kemudian ada asuransi pendidikan, terus kemudian ada asuransi kendaraan gitu ya. Jadi di sini kalau untuk kita ya sebagai personal gitu, itu sebenarnya ada 3 poin sih. Jadi yang pertama itu kita ada namanya asset creation gitu kan. Terus kemudian asset creation itu apa? Jadi itu namanya untuk menciptakan aset. Nah, terus kemudian ada yang di sini untuk proteksi aset. Seperti apa sih proteksi aset itu? Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Trisna, bahwa semua orang tuh punya planning ya. Terus kemudian dia mengumpulkan dana gitu, kekayaan aset-aset. Nah, kemudian terjadi resiko, terus tidak punya proteksi, akhirnya aset yang dikumpulkan sekian lama itu langsung habis gitu kan. Jadi di sini itu maksudnya kita namanya proteksi aset. Jadi melindungi aset kita. Nanti berupa apa? Itu bisa asuransi kesehatan. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau kita terjadi resiko sakit itu kan luar biasa ya untuk biaya di rumah sakit seperti itu. Jadi nyambung dengan Ibu Trisna tadi, kita udah susah payah nih dari awal ngumpulin gitu kan, udah banyak kemudian terjadi resiko malah langsung habis seperti itu. Jadi itu kemudian proteksi aset, asset creation. Nah, terus kemudian juga di sini yang paling umum ya. Jadi kita ada namanya asuransi jiwa itu. Jadi itu bisa nanti kita menciptakan, membuat dana waris gitu kan kepada generasi-generasi kita berikutnya. Jadi ada filosofi juga yang mengatakan bahwa uang kecil bisa mendapatkan uang besar gitu kan. Nah, jadi kita preminya nih kecil nih di sini. Nah, terus kemudian kita bisa mendapatkan nanti bisa 1 miliar, tergantung berapa yang mau kita siapkan untuk generasi kita. Iya, itu aja poinnya 3. Jadi nanti saya butuhnya apa sih gitu kan. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut kan, kebutuhan kita itu di mana. Jadi langsung nyambung, giat-giat memilih asuransi itu seperti apa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, jadi misalnya kalau kita butuh nih, kalau terjadi resiko sakit nih, saya nggak mau pakai uang sendiri gitu kan. Jadi dialihkan ke perusahaan asuransi. Jadi dia akan mengambil produk asuransi kesehatan. Nah, terus kemudian resiko sakit kritis nih. Saya kalau terjadi risiko sakit kritis kan lumayan ya biayanya ya. Jadi di rumah sakit itu bahkan sampai ratusan juta ya. Jadi itu juga nanti bisa kita ambil proteksi sakit kritis seperti itu. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Terus kayak tadi Ibu Trisna juga bilang, kalau ibu-ibu muda nih kita nanti anak saya mau kuliah di sini, mau kuliah di sana gitu kan. Jadi disiapkan. Jadi untuk dana pendidikan. Jadi dia bisa ngambil untuk asuransi pendidikan. Nah, jadi dikembalikan lagi ke personalnya, dia butuhnya apa seperti itu.
Itu untuk bagaimana sih kiat-kiat memilih asuransi yang tepat kan seperti itu. Dan kita juga pernah dengar ini tentang asuransi, bahwa ada asuransi konvensional, asuransi tradisional. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan, apa sih yang membedakan asuransi tradisional? Apakah sifatnya masih terlalu tradisional atau bagaimana? Dan ini yang menjadi banyak juga yang membincangkan, dan banyak juga yang bilang sebenarnya apa sih bedanya di sini, dan ada nggak sih untung rugi dari kedua bentuk asuransi ini? Bagaimana, Bu? Iya. Ya, jadi di sini ada asuransi ada dua ya, tradisional dan konvensional gitu kan. Jadi kalau tradisional itu dia pure ke proteksi. Nah, jadi pure ke proteksi, jadi premi yang disetorkan itu nanti dia dikelola secara tradisional dan dia akan mendapatkan manfaatnya aja, manfaat proteksi aja. Nah, terus kemudian kalau konvensional itu dia ada ada yang lebih kita kenal sekarang banyak ya, unit link gitu kan. Nah, unit link itu jadi ada proteksi dan ada investasinya. Nah, jadi di sini gini ya, ada komposisinya ada dua gitu, ada proteksi dan investasi, itu yang lagi disenengin banyak orang sekarang. Nah, terus kemudian tadi Bu Trisna mungkin tadi bilang, kalau misalnya kita mau nyiapin dana pendidikan untuk anak, apa kita nggak taruh di reksadana aja, itu kan investasi juga. Apa saya perlu ikut asuransi kan gitu. Jadi di sini ada pembedaan sebenarnya. Jadi antara asuransi dan investasi. Kalau di asuransi ini kita penekanannya ke proteksi, gitu. Jadi contoh ya, tadi dengan dana pendidikan itu, kalau misalnya dia di reksadana, seseorang mengumpulkan uang ya, ikut di reksadana itu berinvestasi untuk persiapan dana pendidikan anak. Kemudian terjadi resiko nih di tengah jalan, mereka otomatis akan stop ya. Jadi reksadananya nggak jalan gitu loh, stop. Terus gimana nih, terkumpul nggak nanti dana pendidikan seperti itu? Nah, beda kalau kita di insurans, jadi itu penekanannya ke proteksi. Jadi kalau terjadi resiko nih, seorang mama muda misalnya kita ngumpulin nih uang. Ya, jadi mama muda bahasanya. Sebenarnya ada mama tua ya. Mama muda gitu. Mama muda gitu kan, ngumpulin uang. Nanti anak saya lagi 17 tahun nih mau kuliah di X gitu kan, Universitas X gitu kan. Nah, terus kemudian dia ngumpulin nih. Nah, kita nggak tahu, seperti tadi dikatakan Ibu Trisna, di tengah jalan tuh terjadi apa kita nggak tahu ya, karena dia nggak ngasih SMS, nggak ngasih tahu gitu. Nah, kemudian terjadi resiko. Gimana nih gitu kan? Apakah bisa berlanjut? Di insurans tuh bisa gitu loh. Nah, jadi dia nanti akan keluar dia uang pertanggungan kan, kalau misalnya terjadi risiko di insurans. Nah, jadi otomatis dia akan tetap, si anak ini bisa melanjutkan pendidikan. Jadi beda dia penekanannya antara proteksi dan investasi. Oke, jadi ini juga mungkin berlanjut nih sama keadaan kita saat ini tentang pandemi COVID-19. Jadi tentu tidak dipungkiri banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK karyawan, mengalami keterpurukan keuangan atau mungkin sampai kebangkrutan. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan kembali tentang bagaimana jika terjadi kemandepan atau tidak bisa bayar premi yang wajib dibayarkan per waktunya. Lantas ini bagaimana jika saat ada di titik sudah kena PHK, nggak bisa lagi bayar premi, apakah ada tanggapan terkait hal ini? Ya, kalau untuk mengenai itu, jadi kita masing-masing perusahaan itu punya kebijakan masing-masing ya. Jadi seperti yang kita ketahui itu banyak banget ya perusahaan asuransi kan seperti itu. Nah, biasanya itu akan ada semacam relaksasi dia. Jadi ada relaksasi, sama juga kayak di bank-bank ya sekarang kita tahu juga banyak bank yang melakukan relaksasi kepada yang punya kredit kan seperti itu. Nah, kalau kita di asuransi ini jadi ada istilahnya namanya relaksasi. Jadi masing-masing perusahaan tuh punya kebijakan. Jadi nanti semacam apa dia kebijakannya itu biasanya memberikan keringanan kepada nasabah. Jadi mungkin nasabah bisa cuti premi istilahnya. Terus kemudian nasabah juga mungkin stop dulu beberapa lama, terus nanti akan diperpanjang lagi jangka waktunya seperti itu. Jadi sama juga dengan di bank-bank. Nah, terus kemudian juga kalau kita kembalikan lagi ke awal ya, jadi kalau misalnya kita sudah menyisihkan tuh budget kita untuk pembayaran asuransi. Nah, di sini kalau itu ditekankan sih kita akan tetap melakukan yang sedikit ini ya. Karena kan seperti tadi Ibu Trisna bilang, di asuransi itu kan kita cuma 5-10% aja. Jadi mungkin bisa dipangkas kebutuhan yang lain. Terus kemudian kita prioritaskan yang ini, yang 5-10% karena sedikit.
Karena kan di situasi pandemi ini kita kan nggak tahu justru itu kita lebih riskan gitu loh. Ya kita nggak tahu siapa yang akan kena dan nggak kan seperti gitu. Jadi lebih riskan. Jadi di sini lebih diprioritaskan juga sebenarnya dalam planning keuangan itu. Iya. Jadi kalau tadi itu dikatakan bahwa kan ada pemberian relaksasi. Jadi mungkin bisa dikatakan itu kayak kelonggaran waktu mungkin ya. Apakah seperti itu bentuk relaksasi ini? Iya. Jadi nanti misalkan sudah diberi kelonggaran waktu, tapi benar-benar sudah tidak bisa untuk melanjutkan ini, tindakan apa yang akan dilakukan biasanya pihak asuransi? Kalau misalnya itu kembalikan lagi ke ke nasabah gitu kan, yang sebagai peserta kan gitu kan. Kalau misalnya dia tidak bisa melanjutkan lagi kan seperti itu kan memang ada dua pilihan aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipaksakan, terus nggak punya ya bisa kan kita namanya tutup polis gitu kan. Tapi dikembalikan lagi ke personalnya. Di awal itu mau ikut insurans itu untuk apa sebenarnya tujuannya kan seperti itu. Kalau memang untuk proteksi dan itu penting buat kita, ya kita akan usahakan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak bisa mentok gitu kan seperti Mbak Ade bilang tadi udah kena PHK, terus kemudian ada bahkan yang nggak dapat income. Nah kalau di unit link itu bisa mungkin ada penarikan dana juga Mbak Ade. Jadi istilahnya withdrawal. Jadi kan sudah ada nilai tunai yang terbentuk, itu mungkin bisa diambil untuk sementara waktu kan seperti itu. Itu bisa ditarik, jangan dihabiskan gitu kan, karena proteksinya biar tetap jalan kan seperti itu. Nah terus kemudian kalau misalnya memang tidak ada nilai tunai yang terbentuk, misalnya dia baru ikut kan, baru ikut setahun gitu kan, 2 tahun belum lama, ya itu solusinya memang ya. Kalau emang nyerah banget kan seperti itu, ya dikembalikan lagi ke personalnya gitu. Oke, kalau tadi itu dari pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan. Nah, sekarang misalkan dalam keadaan ini pihak insuransinya yang mengalami keterpurukan dana atau keterpurukan mengalami kebangkrutan mungkin juga kan ya. Bagaimana cara untuk apakah premi ini akan tetap aman kepada bagaimana perlakuan kepada nasabah nanti? Ya, mungkin kalau di sini saya simpulkan tuh bagaimana nih uang saya di perusahaan asuransi gitu kan, apakah aman kan seperti itu dalam situasi seperti sekarang kan gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke masing-masing perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kan dia ada pengelolaan keuangannya. Nah jadi di sini kita ada namanya dana RBC. Nah dana RBC ini jadi akan diinfokan kepada setiap nasabah itu biasanya setiap tahun. Setahun sekali dia akan ada laporan rugi laba namanya. Jadi Mbak Adi tadi di awal juga sempat nanya ya, transparansinya kan seperti itu ya. Nah jadi perusahaan asuransi yang bagus, yang sehat itu biasanya dia akan memberikan laporan keuangannya. Jadi rugi laba. Nah itu akan diberikan kepada setiap nasabah gitu kan. Jadi di sana kita bisa lihat perusahaan ini masih sehat atau enggak kan seperti itu ya. Jadi di awal kita yang memilih perusahaan kalau mau ikut asuransi itu kan perusahaannya harus sehat, yang bagaimana kan gitu. Karena kita mempercayakan uang kita dikelola di sana kan seperti itu. Nah jadi nanti akan ada namanya laporan RBC. RBC itu namanya Risk Based Capital ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan asuransi itu sehat atau tidak. Jadi kalau dari pemerintah, dari OJK itu, dia di sana akan ada peraturannya. Setiap perusahaan asuransi yang sehat itu dia minimal punya 120% dana. Jadi RBC itu dana cadangan. Jadi seandainya terjadi klaim secara besar-besaran, itu akan masih sisa dia 20% gitu loh. Anggap jadi klaim 100%, jadi masih sisa 20%. Jadi peraturannya dia minimal punya 120% yang sehat. Nah itu bisa kita lihat di sana. Jadi aman nggak uang kita di sana kan gitu kan? Nah jadi kita bisa tanya kepada tenaga pemasarnya atau bisa searching juga, googling juga ya. Jadi perusahaan ini berapa sih dana RBC-nya? Itu yang menunjukkan perusahaan itu sehat atau enggak. Gitu. Iya. Jadi pemirsa masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada dua narasumber kita hari ini terkait asuransi antara kebutuhan dan keinginan. Tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak.